Sebagai salah satu ujung tombak dalam penanganan COVID-19 Kota Makassar, Satuan Polisi Pamong Praja terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan ketat terhadap masyarakat Kota Makassar yang tidak patuh terhadap penerapan protokol kesehatan. Dan untuk membahas lebih lanjut, mari kita simak wawancara reporter kami Inceng Pratiwi bersama dengan Kepala Satpol PP Kota Makassar, Bapak Iman Hud berikut ini. Ya pemirsa, COVID-19 sudah melanda Sulawesi Selatan, terkhusus di Kota Makassar, kurang lebih 8 bulan lamanya. Tentunya kita sangat membutuhkan penanganan dan juga pengamanan terkait COVID-19 agar kasus positif COVID-19 di Kota Makassar ini dapat melandai. Dan untuk mengetahui informasi lanjut lebih terkait penanganan COVID-19 di Kota Makassar ini, kita bersama dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Bapak Iman Hud. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Pak, sejauh ini bagaimana sebenarnya penanganan COVID-19 di Kota Makassar? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 di Kota Makassar secara khusus, itu memang telah dibentuk sejak bulan Maret, itu namanya Satuan Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19. Kemudian ada beberapa perwali dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Kalau tidak salah ada 4 perwali yang mengatur tentang protokol kesehatan. Namun semenjak berakhirnya Satuan Gugus Tugas tanggal 26 Oktober, maka penegakan protokol kesehatan itu karena perwalinya masih ada menjadi tugas rutin Satpol PP. Jadi kami punya rencana kerja itu sampai bulan Desember sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau pemerintah kota bahwa Kota Makassar benar-benar telah bebas COVID-19. Pak, usaha apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menangani atau melakukan penanganan di Kota Makassar terkait COVID-19 sendiri? Ya, berdasarkan kaidah ilmu sosial, ilmu kesehatan masyarakat atau daripada pertimbangan para medical expertise bahwa ada 3 poin penting dalam penanganan COVID, baik itu yang bersifat penanganan medis atau medical intervention maupun non pharmaceutical intervention. Kami Satpol PP itu masuk kategori non medical intervention, artinya apa? Melakukan edukasi, sosialisasi, bahkan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Karena dari beberapa analisa para medis itu menyimpulkan bahwa kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan, baik itu menggunakan masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, atau senantiasa mencuci tangan, itu salah satu poin penting untuk memutus atau menekan laju penyebaran COVID-19. Itu poinnya 30%. Itu yang kemudian kami tindak lanjuti sebagaimana program ini disebut dengan Trisula oleh Bapak Gubernur, bahwa ada yang namanya massive tracing, kemudian edukasi masif, kemudian ada dalam rangka melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19. Pak, selain di tempat ini atau di Anjungan Pantai Losari ini, di mana saja dilakukan pengawasan ketat terkait pengamanan COVID-19? Jadi karena sebagaimana kita ketahui bahwa penyebaran COVID itu ada namanya klaster potensial, maka dalam perwali jelas diatur bahwa segala tempat umum yang memungkinkan potensi penyebaran COVID. Apa itu tempat-tempat umum? Termasuk misalnya Anjungan Pantai Losari, kemudian tempat wisata, rumah makan, restoran, mall, warung kopi, dan lain sebagainya. Jadi tempat-tempat kerumunan itu adalah potensi penyebaran COVID-19. Sehingga pemerintah melakukan semacam penekanan dengan perwali ini bahwa semua tempat-tempat tersebut dalam rangka menuju new normal boleh buka, tapi selalu mematuhi protokol kesehatan. Itu kata kunci. Apapun yang mereka lakukan, usaha apapun yang kita kerjakan, harus mematuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, menggunakan masker, dan senantiasa mencuci tangan. Nah, Pak Iman Hud, ya, tadi kan Bapak bilang bahwasanya tetap dilakukan juga pengamanan di tempat-tempat umum seperti di restoran maupun di sarana olahraga, Pak. Nah, untuk pemeriksaan sendiri, kapan saja dilakukan pemeriksaan rutin? Maksudnya, sekarang ini kan kita menuju perubahan perilaku ya. Itu kan sudah kita lakukan 3 bulan sebelumnya, bahwa klaster-klaster tersebut kita lakukan pengawasan, bahkan anggota kami, teman-teman kami itu berposko pada tempat-tempat yang dimaksud. Tapi kan kita harus menyadari bahwa
luas wilayah Kota Makassar, tempat-tempat usaha itu banyak. Sehingga apa yang kita lakukan ini tujuannya adalah kesadaran. Kesadaran itu tidak harus kita ada petugas. Jadi misalnya awal-awalnya saja kita datang, setelah mereka patuh kita pindah ke tempat lain. Inilah yang dimaksud dengan kesadaran. Kenapa? Karena tidak akan mungkinlah kita bisa mengcover semua persoalan-persoalan kerumunan dalam wilayah Kota Makassar. Kalau memang tidak ada kesadaran dari masyarakat sendiri ya, tanpa kesadaran masyarakat, karena masyarakat ini jumlahnya 1,7 juta, Satpol PP berapa jumlahnya? Itu kan sangat tidak proporsional atau rasionalitas dalam penanganan. Tapi intinya adalah bahwa dengan kegiatan seperti ini, bagaimana kita men-share kepada media sosial ataupun teman-teman dari berbagai media, baik elektronik, online maupun cetak, itu tentangnya kepatuhan pada protokol kesehatan, sehingga dampaknya ini, impact daripada apa yang kita lakukan pada hari ini, itu kan paling tidak memberikan sosialisasi kepada yang lain bahwa untuk mematuhi, kalau tidak patuh akan kena sanksi. Kita juga tidak mengatakan bahwa semakin banyak yang melanggar maka itu semakin baik, tidak. Kesadaran itu, jadi poin atau tujuannya kita melakukan tindakan adalah kesadaran, sehingga menjadi contoh bahwa kalau kita tidak melanggar, karena dalam teori hukum kalau ada sanksi itu kepatuhan semakin tinggi. Semakin berat itu sanksi, kepatuhan semakin tinggi. Tapi kalau kita hanya berdasarkan norma sosial, norma adat istiadat hanya menghimbau, itu tidak akan mungkin. Makanya ada sanksi yang tegas, jelas, terukur dan terarah. Nah, terkait dengan pematuhan dari masyarakat sendiri, Pak, ini kan ada Perwali nomor 51 dan 53. Apakah memang masyarakat sudah menerapkan Perwali tersebut? Ya, itu kan kita mengukurnya kan dengan cara apa kita lakukan hari ini. Cara menghitungkannya kan kita kan belum temukan dari para pengamat sosiolog bahwa kepatuhan itu diukur dari mana. Tapi kalau saya bisa meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan paling tidak selama hampir 6 bulan kita melakukan razia di jalan penghibur setiap sore, itu menunjukkan tren menurun pelanggarannya. Awalnya kita melakukan penerapan Perwali 36 itu yang melanggar itu sampai 5%. Sekarang ini tidak sampai 1%. Itu kan menandakan bahwa tingkat kepatuhan di jalan raya, di tempat-tempat umum, termasuk di Anjungan Pantelosari, kita lihat sekarang ini berapa yang masuk, itu hampir semua tahu dan paham bahwa setiap masuk ke Anjungan Pantelosari itu wajib pakai masker. Ini fakta kan, saya bisa menceritakan berapa yang lewat, itu hampir semua pakai masker. Jadi supaya kita tidak berdebat kusir, saya tidak ingin menyampaikan sesuatu itu tanpa ada data. Data itu menuntun kita pada fakta yang sesungguhnya, sehingga kekuatan inilah yang kemudian menjadikan dasar. Sekarang kalau kita mau menghitung bagaimana kurva pandemi, kan ada analisa para ahli bahwa sampai saat ini alhamdulillah Kota Makassar sudah tren menurunnya itu signifikan, dari 1 lebih 1, sekian sekarang sudah 0,87, mudah-mudahan dia akan turun ke zona hijau. Bahkan dari skala tingkat nasional itu percepatan penyebaran COVID itu kita paling rendah, nomor 5 lah. Itu kan gambaran statistik. Jadi statistik itu suatu gambaran, tapi kan tidak bersifat absolut. Untuk itu kami berharap masukan dari teman-teman dari berbagai pihak bagaimana betul-betul sehingga kita fokus memutus mata rantai ini dengan sistematif, kemudian secara masif, sehingga betul-betul apa yang menjadi cita-cita kita semua, Makassar ini bisa betul-betul bebas dari COVID-19. Tapi kata kuncinya, kita jangan menganggap merasa bahwa karena sudah landai kita langsung tiba-tiba mengatakan kita tidak usah patuhi protokol kesehatan. Itulah makanya dalam tim kami itu ada 2 tim. Satu dalam tim penegakan hukum, menindak yang melanggar, dan yang kedua adalah tim yang keluar melakukan sosialisasi yang namanya perubahan perilaku. Bahwa bagaimana kita secara persuasif untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa lebih bagus kita mencegah, jangan sampai COVID yang kita anggap sudah mulai melandai ini bisa terjadi. Seperti yang kita lakukan beberapa minggu yang lalu, itu kan ada libur panjang, kita harus hati-hati. Jangan sampai libur panjang itu menjadi klaster baru. Ini terjadi di negara-negara lain, baik di India ataupun di Jerman, karena abai dia menganggap bahwa COVID sudah landai, ternyata ada festival acara besar di India, ternyata tingkat penyebarannya semakin tinggi karena di India itu sampai 1 juta sekarang, bahkan di Jerman kembali lockdown. Kita tidak ingin kita kembali PSBB, kita kembali lockdown, itu kan mengganggu membuat ekonomi kita menjadi lusuh kembali, karena selama ini kan ekonomi kita selama hampir 6 bulan betul-betul stagnan, pendapatan asli daerah itu turun 50%. Bagaimana membiayai kebutuhan masyarakat baik dari segi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, karena dalam rangka membangun masyarakat itu kan banyak faktor, semuanya itu butuh biaya. Dan ini semua mempunyai hubungan yang signifikan, mempunyai korelasi positif. Semakin banyak usaha yang buka kan berarti pendapatan asli daerah semakin bertambah. Kalau mana bisa buka kalau misalnya pandemi, anak-anak kita juga kan belum bisa aktif
secara tatap muka bersekolah itulah faktor-faktor sehingga pemerintah berpikir bahwa menuju new normal, kemudian perubahan perilaku itu menjadi syarat utama dalam rangka menggerakkan roda ekonomi, perekonomian kita saat ini. Nah Pak, tadi juga kita lihat di belakang kita masih ada masyarakat yang melanggar Pak. Sanksi apa saja sebenarnya diberikan bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan? Makanya sanksi kan jelas. Apa yang kami lakukan juga itu harus terukur. Jadi makanya mungkin banyak teman-teman yang lain mungkin a priori atau mislead ya, atau mereka mungkin salah memahami. Ada mungkin mengatakan kenapa tidak keras atau bagaimana, atau kenapa terlalu keras. Dalam perwali itu kan jelas, ada perwali 51 yang mengatur bagi pelanggar itu ada sanksinya. Pertama sanksi itu adalah sanksi sosial, kemudian ada sanksi membeli masker sebanyak 10 lembar, dan sanksi tertinggi adalah denda maksimal 100.000 atau rapid test. Itu kan itu beberapa jenis sanksi. Tapi kan kita juga harus melihat fakta di lapangan. Pada saat awal-awal kita terapkan, mereka misalnya PHK, membeli makan saja susah, apalagi membeli masker. Makanya sanksinya itu variatif berdasarkan latar belakang orang yang kita kenakan sanksi. Seperti tadi kan ada yang anak di bawah umur, mana mungkin kita suruh beli masker, mungkin dia tidak punya duit, makanya sanksinya membersihkan kawasan Unjangan 40. Itulah yang dimaksud bahwa hukum itu melihat fakta, situasi, kondisi, latar belakang ekonomi dan sosiologi masyarakat. Karena ini adalah pelanggarannya, bukan kategori pidana. Kalau pidana lain lagi pemahamannya. Ini kita masih menggunakan nama istilah justisial dan non-justisial. Jadi ada namanya efek jerak, itulah sanksi sosial. Sanksi sosial itu tidak sama di tempat lain atau pada orang lain, sangat menyesuaikan dengan situasi kondisi. Nah, Pak. Nah, setelah ini Pak, himbauan untuk masyarakat agar masyarakat ini dapat mematuhi protokol kesehatan apa saja Pak? Himbauannya itu kita minta kesadaran masyarakat. Artinya sebenarnya masyarakat sadar. Secara umum apa yang kita lakukan razia ini, hampir semua masyarakat mengatakan virus corona itu ada. Kedua, kalaupun tidak pakai masker, dia beralasannya rasional juga, lupa dan tertinggal atau buru-buru. Artinya apa? Niatnya memang siap untuk menggunakan masker, dan mereka paham betul bahwa menggunakan masker itu adalah suatu perubahan perilaku karena hampir semua orang pakai masker. Ini terlihat juga dari kehidupan sehari-hari kita lihat. Artinya apa? Kalau kita melihat banyak penjual masker, berarti banyak yang butuh beli masker. Kalau kurang penjual masker, berarti kurang yang butuh masker. Jadi akhirnya masker itu menjadi kebutuhan, bukan menjadi suatu kewajiban, karena manfaatnya luar biasa. Dari beberapa pertimbangan medical expertise atau dari pakar-pakar ilmu kesehatan masyarakat mengatakan ya menggunakan masker itu salah satunya cara yang paling aman dibanding yang lain. Kenapa? Karena masker itu apabila dua-duanya pakai masker, maka transmisi daripada penyebaran COVID itu hanya potensialnya 5%. Ini kajian daripada medical expertise, jadi bukan pendapat saya. Terakhir nih Pak, harapannya Bapak terkait penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan, terkhusus di Kota Makassar apa Pak? Ya, kita harapannya kan satu, ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, semua bisa normal. Dan yang kedua, kami berharap karena tugas kami kan itu non-medical intervention, non-pharmaceutical intervention, maka kami berharap kesadaran itulah menjadi tujuan kami, sehingga kesadaran itulah atau kepatuhan masyarakat itu adalah menjadi poin penting pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 terkhusus di Kota Makassar. Karena Makassar ini parameter epicentrum Kota Makassar. Kalau Makassar sudah hampir pasti usai itu namanya COVID, maka berdampak pada Sulawesi Selatan secara umum, sehingga daerah-daerah lain di Kota Makassar itu bisa laju pertumbuhan ekonominya bergerak dengan baik. Sugesti itu menjadi peluang untuk menjadi lebih baik dalam rangka membangun Sulawesi Selatan maupun Kota Makassar. Baik, terima kasih Bapak Iman Hud selaku Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang bersedia berbincang bersama kami TVRI. Dan memang masyarakat kita himbau untuk menerapkan protokol kesehatan ya Pak. Salah satunya dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Demikian liputan kami bersama dengan Bapak Iman Hud, kembali ke studio.